Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan, di awal tahun ini kami boleh mengawalinya dengan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Sebentar kami akan meninggikan Engkau, memuliakan namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu terjadi atas kami di tahun 2021 ini Tuhan. Bersyukur untuk malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu. Mari sama-sama katakan kemanakah aku dapat pergi menjauhi Romo yang suci kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, melalui jalan untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Dan kami bersyukur untuk rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu atas kami. Sungguh indah perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, selalu untukku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh indah kau
kekuatanmu, rancanganmu Tuhan, sungguh besar, sungguh besar rencanamu Tuhan dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur atas kasih setiamu, bersyukur buat rencanamu Yesus. Sebab Engkau besar bagi setiap kami ya Tuhan. Rancanganmu indah dalam hidup kami, dalam segala hal untuk Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sungguh besar rancanganmu dalam hidup kami. Sungguh besar ya Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Ini adalah pertemuan pertama kami Tuhan di tahun 2021. Terima kasih untuk menyertai kami dan terima kasih Tuhan. Kami sampai ada di detik ini. Izinkan kami belajar firman dan izinkan kami mengerti. Roh Kudus akan mengerjakannya di hati kami dan kami juga harus meresponinya. Terima kasih, kami siap belajar. Terangi kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur. Amin. Silakan Kak Ana. Selamat malam, kita kembali ke Bible Study. Setelah 1 bulan libur ya, kita Bible Study-nya ya. Kali ini kita sudah masuk ke dalam kitab Keluaran. Saya kasih subtema ini percampuran atau pemisahan. Saya ulang sedikit dari pelajaran kita yang lalu, kita refresh sebentar ya. Jika ada yang mengikuti secara tidak lengkap, bisa mengikuti di YouTube kami ya, supaya punya pemahaman yang lebih lengkap. Tapi sedikit saja saya ulangi bahwa kita percaya Alkitab itu firman Tuhan. Sebagai firman Tuhan, tentu ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Jadi seluruh teks-teks Alkitab, kita harus melihat pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Alkitab bukan buku sejarah. Kadangkala penulis Alkitab ada kesalahan sedikit tentang sejarah. Tetapi seluruh apa yang ditulis dalam Alkitab bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi Alkitab itu buku iman ya, dan kita harus melihat, menangkap pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Untuk kita pahami dan untuk kita lakukan. Ada benang merah dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan nubuat-nubuat dalam Alkitab mengerucut pada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus, di mana kelak dia akan memerintah sebagai raja dalam kerajaan Allah itu. Jadi semua kisah-kisah para orang saleh di dalam perjanjian lama harus dipandang dari bingkai Kristus. Frame-nya adalah Yesus. Misalnya gini, kalau kita melihat kehidupan Abraham, misalnya kita mau belajar dari kehidupan Abraham, kita harus melihat dari bingkai Kristus. Apa itu? Misalnya yang dilihat dari Abraham itu apa sifat-sifat yang sama dengan sama yang dimiliki oleh Abraham dari frame-nya itu Kristus. Apa? Imannya, misalnya ketaatannya kepada Allah. Bukan istrinya yang ada 3 gitu. Ya, jadi frame-nya itu harus dari frame Yesus. Kita belajar misalnya tentang Daud. Kita melihat Daud dari frame-nya dari Yesus Kristus. Apa itu? Misalnya kasihnya akan Allah. Cintanya akan Allah, hatinya Daud itu. Yang lembut, yang mau kalau ditegur rendah hati. Seperti itu. Bukan Daud yang
meniduri Batsyeba, bukan Daud yang sebagai ayah yang gagal gitu, bukan. Atau misalnya kita mau lihat lagi misalnya tokoh yang lain. Tokoh Sadrak, Mesak, Abednego misalnya. Semuanya tokoh-tokoh itu kita pandang, kita lihat dari bingkai Kristus. Kenapa? Karena inti Alkitab nanti mengerucut kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai model manusia yang Bapa kehendaki. Model manusia ideal yang Bapa kehendaki. Karena seluruh isi Alkitab adalah tentang kerajaan Allah, tentang kehendak Allah. Di dalam kerajaan, kehendak sang raja, kemauan sang raja lah yang harus dituruti. Di dalam Kejadian 1, ya, kalau kita buka Alkitab, halaman pertama dalam Alkitab, itu kan Kejadian 1. Bicara soal apa? Bicara soal penciptaan langit dan bumi yang sekarang kita diami ini. Nah, Adam pertama gagal untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Yang seharusnya, yang Allah kehendaki adalah Adam seharusnya memiliki keserupaan dengan Allah. Sehingga layak untuk berada di dalam kerajaannya. Karena kegagalan Adam inilah bumi dikutuk. Sehingga harus ada penciptaan kembali langit dan bumi yang baru. Nah, untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru di mana kerajaan Allah ditegakkan, tentu ada syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Karena kita ini sudah berdosa dan sudah tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga, maka harus ada syarat-syaratnya. Kita ini dilahirkan sebagai warga negara kerajaan duniawi ini. Kita mau berpindah dari kerajaan duniawi ini ke kerajaan surga. Nah, kita kan harus apply. Kita kan harus mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara kerajaan surga, ya kan? Misalnya gini, ada orang asing mau menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia mau menjadi warga negara Amerika misalnya, seperti itu. Syarat-syaratnya apa? Misalnya kalau ke Amerika harus jadi permanen resident dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Begitu juga kalau dari orang luar harus mau mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Demikian juga kalau kita mau menjadi warga negara kerajaan surga. Tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan syarat-syarat itu adalah menjadi manusia yang Allah kehendaki. Yang dimana modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh isi Alkitab mengerucut ke sana. Nah, WNS ya, bukan WNI, WNA, tapi WNS. Coba kita lihat ini di Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai Yesus ya, ia di sini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia atau Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bahwa Yesus setelah mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi pokok keselamatan. Bagi siapa? Bagi semua yang taat kepadanya. Dia tidak menjadi pokok keselamatan bagi orang yang tidak mau taat kepadanya. Yesus menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Kemudian di Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan. Ini artinya dalam bahasa Inggris righteousness. Tetapi dalam bahasa Yunaninya dikaiosune. Artinya adalah kebenaran moral. Kalau kebenaran moralmu tidak lebih benar daripada kebenaran moral ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini orang-orang yang sangat ketat menjaga Taurat. Sangat ketat menjaga hukum. Nah, kalau kebenaran kita tidak lebih benar daripada mereka, orang yang memelihara Taurat, maka Tuhan Yesus sendiri yang katakan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Taurat itu apa sih? Intinya Taurat itu apa sih? Kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia. Tuhan Yesus katakan begini, apa yang engkau harapkan orang lain lakukan kepadamu, perlakukanlah demikian. Intinya adalah seperti itu. Sesimpel itu. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 4-nya dikatakan begini, janganlah
setiap orang itu memikirkan kepentingannya sendiri. Jangan orang itu jadi egois, tapi pikirkan juga kepentingan orang lain. Jadi mengasihi sesama manusia. Karena tidak ada orang yang tidak mengasihi sesama yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Di sana ada kedamaian. Bagaimana ada kedamaian kalau misalnya orang yang masuk itu orang yang membenci orang lain, orang yang menyimpan kepahitan, orang yang gampang ngamuk, orang yang gampang marah, dikit-dikit tersinggung. Gimana ada kedamaian di sana? Ya kan? Makanya syarat warga negara kerajaan surga itu harus memiliki ini. Mengasihi sesama manusia, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, tidak egois. Ya, di Filipi 2 ayat 4 sebelumnya. Nah, saya hanya ambil sedikit saja ini ya, cuma 4 contoh aja ya di dalam Alkitab. Di Wahyu 21 ayat 7 dan 8, barang siapa menang, berarti kan ada yang kalah. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berela. Inilah kematian yang kedua. Nah, kira-kira intinya seperti itu. Kita bisa memenuhi syarat-syarat sebagai warga negara kerajaan surga. Kenapa itu saya sampaikan? Karena pada saat ini banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini bukan bicara soal orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat, kepada gereja di Filipi. Dan Rasul Paulus menangisi kelakuan orang-orang Kristen yang hidup sebagai seteru salib Kristus, yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Di sini dikatakan, Filipi 3 ayat 18 sampai 20, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kita diperingatkan untuk tidak egois, tidak memikirkan semata-mata perkara-perkara yang di dunia ini. Ya, tetapi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, sejak kitab Kejadian itu bicara tentang percampuran dan pemisahan. Begitu juga di surat Rasul Paulus ini, jangan hidup sama seperti dunia misalnya, jangan memikirkan perkara duniawi. Orang percaya harus terpisah dari dunia ini. Orang percaya masih hidup di dalam dunia ini, tetapi jangan hidup seperti orang dunia ini. Nah, di kitab Kejadian juga bicara soal percampuran dan pemisahan. Ketika di dalam Kejadian 6, anak-anak Allah mengawini anak-anak manusia, terjadi percampuran. Hasilnya adalah apa? Manusia semakin jahat, manusia semakin bobrok, manusia semakin tidak takut akan Tuhan, dan mendukakan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Percampuran anak-anak manusia dengan anak-anak Allah dengan anak-anak manusia menghasilkan hukuman banjir Nuh. Semua manusia yang jahat pada saat itu dihancurkan. Kemudian Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Abraham dipisahkan dari keluarganya, dari sukunya, dari bangsanya. Dari budaya Ur Kasdim, Abraham dipanggil, dipisahkan. Karena kalau Abraham tetap tinggal di Ur Kasdim, Abraham akan terkamiri. Abraham akan dipengaruhi oleh budaya Ur Kasdim. Itu sebabnya Abraham harus dipanggil keluar dari sana. Jadi harus ada pemisahan. Panggilan keluar dari dunia. Kalau untuk Abraham, panggilan keluar dari Ur Kasdim. Berikutnya keturunan Abraham. Anak-anak Israel yang lahir di Kanaan, dibawa keluar dari Kanaan, dibawa ke Mesir. Nanti saya jelaskan kenapa mereka harus dibawa keluar dari Kanaan. Di Mesir,
Orang Israel tidak bercampur dengan orang Mesir. Harus dipisahkan. Karena itu Tuhan merancang supaya mereka hidup di kota yang namanya Goshen. Bukan itu saja. Setelah mereka tinggal di Goshen, agar tidak bercampur lagi, mereka harus diperbudak. Jadi penderitaan dan aniaya, kesulitan-kesulitan yang orang-orang ini alami, ya kalau orang Israel misalnya diperbudak, itu adalah sebuah kesulitan yang sangat besar, seperti aniaya. Mereka harus alami itu. Bahkan Tuhan menubuatkan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi budak selama 400 tahun. Itu sudah Tuhan nubuatkan kepada Abraham. Sudah Tuhan tentukan kepada Abraham. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memisahkan orang Israel dari dunia ini. Abraham pun punya kesulitan. Dia udah nyaman di Ur Kasdim, dia harus dipanggil keluar. Itu adalah kesulitan. Pemisahan, penampian itu adalah suatu hal yang gak enak. Minggu lalu Kak Sony bicara soal penampian. Ya, kalau penampian itu kalau secara tradisional ya kan, kalau beras itu ditaruh di tempat penampian gitu, terus dilempar ke atas, jatuh lagi, dilempar lagi, jatuh lagi, dan angin bertiup, kulit-kulit yang kosong itu terbang. Itu kan digoncang, dilempar ke atas, digoncang, dilempar ke atas. Itu enggak enak, tapi itulah untuk membersihkan. Membersihkan dari pengaruh-pengaruh kotoran ya kalau beras itu ya, tapi kalau manusia itu dibersihkan dari pengaruh dunia ini. Pemisahan bangsa Israel, kemudian ketika mereka sudah diperbudak, mereka dipanggil keluar dari Mesir, kemudian masuk ke tanah yang dijanjikan. Mereka diberikan Taurat supaya gaya hidup mereka berubah. Mereka diatur oleh satu hukum. Hidup mereka diatur agar hidup mereka tidak sama seperti bangsa-bangsa lain. Ada pemisahan. Orang percaya tidak boleh bercampur. Bukan berarti kita nggak boleh di sini ya, jangan dipahami bahwa kita nggak boleh kenal sama orang yang bukan Kristen. Enggak, ini bukan bicara Kristen, bukan Kristen. Tapi ini bicara hati yang takut akan Tuhan. Kita tetap berada di dunia ini, kita tetap hidup di dunia ini. Bukan berarti pemisahan itu kita beda gitu ya, pakai baju putih-putih, terus kalau jalan bahasa roh. Enggak, kita bukan jadi orang aneh seperti itu. Tapi kelakuan kita yang di dalam ini, hati kita ini yang berbeda. Bukan penampilan di luar yang berbeda, tetapi sikap hati di dalam ini yang berbeda. Bukan misalnya kelihatan jadi orang Kristen pakai salib gede atau pakai baju-baju yang ada simbol-simbol kekristenannya. Bukan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Tapi hati kita yang berbeda. Nah, Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan kita. Nah, ini kan sudah dibuatkan ya, dinubuatkan kepada Abraham. Firman Tuhan kepada Abram, ya, ketahuilah, ini sebelum Abraham punya Ishak. Kejadian 15 ayat 16. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi ada tujuannya. Tujuan untuk orang Israel dan tujuan untuk bangsa Kanaan yang akan dilenyapkan. Tujuan orang Israel dipisahkan, dibawa ke Mesir, diperbudak, dan seterusnya itu adalah supaya mereka terpisah. Dan untuk bangsa-bangsa itu, Tuhan melihat bahwa mereka akan semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Dan Tuhan hendak memakai orang Israel menjadi alat hukumannya untuk orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki. Sama seperti ketika zaman Nuh, Tuhan memakai banjir untuk menghukum orang-orang pada saat itu yang sudah bejat. Nah, kedurjanaan orang Amori yang mencapai puncaknya, itu Tuhan memakai orang Israel untuk menghukum mereka. Nah, ini alasannya kenapa keturunan Abraham itu harus diperbudak. Coba kita lihat, Ismail, Esau, dan anak-anak Yakub hidup menurut bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ketika anak-anak Yakub ini masih tinggal di Kanaan, Ismail, Esau juga kan tinggal di Kanaan. Mereka bercampur. Esau menikahi orang-orang Het, misalnya. Sampai Ribka dan Ishak itu sedih, hatinya tuh pedih. Kenapa? Karena istrinya Esau ini bukan soal siapa yang dikawini, tetapi kelakuannya yang memedihkan itu. Bukan karena, gak suka sama suku yang lain gitu ya, terus si Ribka sama Ishak sedih. Bukan, tetapi karena kelakuannya yang memedihkan hati Ishak dan Ribka. Nah, anak-anak Yakub pun hidup menurut bangsa-bangsa di sekitar mereka. Istrinya Yakub juga ya, sebelum anak-anak Yakub, istrinya Yakub coba.
Yakub waktu mengajak seluruh keluarganya pergi dari Haran, ya tempat Laban tinggal, Rahel mencuri terafim ayahnya. Terafim itu adalah berhala keluarga, jadi pelindung buat keluarga itu ya. Karena pada saat itu kan orang-orang itu menyembah politeisme ya, jadi banyak Tuhan. Nah, setiap keluarga itu punya dewa pelindung. Dan Rahel mencuri terafim ayahnya. Makanya si Laban ngejar dan nyariin ini dewa pelindungnya dia. Nah, kemudian Ruben meniduri Bilha. Si Bilha juga mau-maunya aja gitu ya, ditudiri sama, itu kan anak ya. Hitungannya kan anak gitu. Ya, si Bilha juga mau-mau aja gitu. Coba, ini menunjukkan bahwa anak-anak Yakub hidup secara duniawi. Hidup tidak bermoral pada saat itu. Hidup sama seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Nggak ada aturan gitu. Simeon dan Lewi, waktu adik mereka Dina, satu-satunya anak perempuan Yakub, diperkosa oleh Sikem. Sikem ini pangeran, anaknya raja. Nah, si Dina ini waktu main sama temen-temennya, orang-orang kota itu, perempuan-perempuan yang lain, penduduk kota itu, terus udah gitu, entah gimana caranya dipacarin gitu sama si Sikem, terus udah gitu ditidurin. Tapi si Sikem ini punya niat baik, ngawinin Dina, bahkan ngelamar gitu. Oke lah, mas kawinnya apa aja kita penuhin. Nah, sama Simeon dan Lewi, mereka ditipu, diperdaya. Ya udah, kalau kamu mau sama seperti kita, sunat. Satu kota sunat semua, ya kotanya Sikem ini kan karena Sikem itu kan pangeran, anaknya raja, maka bapaknya bilang, oh ya udah kita sunat semua. Sunat semua, lagi sakit-sakitnya disunat, 2 orang ini menghancurkan seluruh kota. Cuma 2 orang loh, Simeon dan Lewi. Dibunuhin semua dan dijarah, harta bendanya diambil semua. Nah, kan beringas gitu, buas gitu kan. Coba selanjutnya lagi, Yehuda dan Tamar. Yehuda meniduri menantunya. Memang menantunya itu nyamar jadi seperti perempuan sundal, perempuan nggak bener. Tapi di situ juga kelihatan kan kalau Yehuda ini nyari perempuan nggak bener gitu untuk tidur dengan dia. Nah kemudian anak-anak Yakub hendak membunuh adiknya sendiri, Yusuf. Tapi kemudian menjualnya sebagai budak karena dihalangi oleh Ruben. Udah jangan dibunuh. Nah, ini contoh bahwa ketika anak-anak Israel, keluarga Yakub hidup di tanah Kanaan, budaya dan kebiasaan cara hidup bangsa itu mempengaruhi mereka. Karena itu mereka harus dikeluarkan dari sana. Dan tentu tidak enak. Tetapi ini didikan Tuhan buat mereka untuk mengubah mereka menjadi bangsa yang diinginkan oleh Tuhan. Bangsa yang layak di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kalau mereka nggak dikeluarkan dari sana, apa yang terjadi? Ya nggak ada keselamatan, nggak bisa Mesias itu lahir. Sama aja seperti zaman di Kejadian 6, di mana anak-anak Allah menikahi anak-anak manusia, percampuran dan menghasilkan keturunan yang jahat. Sudah musnah semua. Nggak ada lagi kebenaran moral yang harus dijaga. Lihat sosok Yusuf. Yusuf ini orang yang berbeda di antara saudara-saudaranya. Dia dikasihi oleh Yakub karena dia lahir dari Rahel. Ya. Karena dia dikasihi, maka dia dipisahkan dari kakak-kakaknya. Dan karena dia dikasihi, maka dia anak yang tinggal di rumah. Dan karena dia tinggal di rumah, maka dia menyerap didikan dari ayahnya. Banyak diajar oleh bapaknya daripada saudara-saudaranya yang tinggal tempat lain ya, sebagai penggembala. Mereka cari rumput kadang-kadang jauh banget gitu, sampai berapa hari perjalanan jauhnya. Karena kan daerah Palestina, daerah Kanaan itu kan daerah yang bukan kayak Indonesia yang tropis yang banyak tanaman gitu ya. Jadi kadangkala kalau udah kering itu mereka susah cari rumput, harus pindah ke tempat yang lain. Nah, karena itu dia bertumbuh terpisah dari saudara-saudaranya. Dia tidak bercampur dengan saudara-saudaranya. Karena itu kelakuannya beda dengan saudara-saudaranya.
Yusuf memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang dia warisi dari Yakub, karena dia bergaul dengan Yakub, dia dididik oleh Yakub. Kalau kita lihat di Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 yang bagian terakhir, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi Yusuf memiliki sifat yang berbeda, karena itu dia bisa lapor sama bapaknya, ini kelakuan saudara-saudara yang jahat ini kayak begini. Kenapa? Karena dia nggak seperti itu. Dan kelak kalau kita lihat pada akhirnya, karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, karena dia memelihara integritas, dia dipenuhi dengan roh Tuhan dan memiliki kebijaksanaan. Ketika Firaun mimpi, dia bisa menafsirkannya. Firaun berkata, siapakah yang memiliki kebijaksanaan seperti ini? Seperti orang ini yang dipenuhi oleh roh para dewa. Gitu. Katanya Firaun. Ya, tentu Yusuf bukan dipenuhi oleh roh para dewanya orang Mesir, tetapi maksudnya adalah dipenuhi oleh roh Allah. Dan ciri orang yang dipenuhi oleh roh Allah adalah punya integritas seperti Yusuf dan penuh bijaksana. Tentu untuk mencapai kebijaksanaan ini, Yusuf bukan tiba-tiba begitu saja mencapai kebijaksanaan. Tetapi melalui proses hidup yang kita tahu, kalau kita baca kisah tentang Yusuf, sangat-sangat pahit. Tetapi proses hidup yang pahit itu tidak membuat Yusuf menjadi pahit. Dia menyikapinya dan dia menjadi bijaksana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab Keluaran. Itu tadi ringkasan dari kitab Kejadian, pasal-pasal yang terakhir, dan sekarang kita masuk dalam kitab Keluaran. Ya, di mana Tuhan memimpin orang Israel dengan tiang awan dan tiang api. Di Keluaran pasal yang pertama, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan yang Yusuf itu bukan apa-apanya dia. Yang Yusuf itu nggak berarti apa-apa buat dia. Saya baca dulu ya, saya lanjutkan dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita, dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Saya potong sampai sini, ya. Silakan saudara nanti baca dengan lengkap di rumah. Nah, dikatakan di sini bangkitlah seorang raja baru memerintah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kalau kita melihat sejarah kerajaan Mesir itu ada Lower Egypt ini di bagian utara, atau kerajaan Mesir di bagian hilir, dan ada kerajaan Mesir di bagian hulu sungai Mesir. Karena pada zaman dulu orang-orang hidup itu di daerah aliran sungai, misalnya di daerah aliran sungai Efrat ini. Daerah peradaban itu daerah-daerah aliran sungai. Nah, kerajaan di daerah hulu sungai atau Mesir Selatan, hulu sungai Nil ini, yang bagian bawah ini, itu mahkotanya putih kayak ini. Tetapi yang di daerah utara, itu mahkotanya merah, bentuknya seperti ini. Nah, kelak kerajaan Mesir itu bersatu, maka mahkotanya seperti ini. Pada zaman orang Israel, sangat mungkin
Mesir itu ada orang-orang Hyksos, ya, orang kaum Semit ya, yang dari daerah Asia, itu mereka adalah golongan Semit, golongan orang Semit ya. Golongan orang Semit itu seperti orang-orang di daerah Asia Tengah, misalnya orang Kanaan, orang Arab, orang Israel itu termasuk orang Semit. Artinya keturunan Sem. Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Semit itu keturunan Sem. Nah, ada orang dari suku Hyksos yang adalah bagian dari kaum Semit, itu mereka menyerang ke Mesir, masuk ke Mesir. Dan mereka mendirikan kerajaan di daerah Hilir. Di daerah utara ini, hilir Sungai Nil, dan di daerah delta Sungai Nil. Nah, ya, orang Hyksos ya, orang Hyksos. Bukan permen Heksos ya. Orang Hyksos itu orang dari daerah Semit sini, dari daerah Asia, masuk ke daerah Afrika, daerah Mesir. Sedangkan Mesir bagian hulu Sungai Nil, ini yang memerintah adalah orang-orang Mesir asli atau orang-orang Afrika. Karena orang Mesir kan bagian dari benua Afrika, yaitu orang keturunan orang Ham. Nah, itu sebabnya sangat masuk akal kalau misalnya orang Israel itu kan daerah sini, di daerah sini kan, di daerah utara ya, daerah hilir Sungai Nil. Sangat masuk akal ketika Yusuf itu dari seorang narapidana itu bisa diangkat dengan kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena satu kaum, satu keturunan. Sama-sama orang Semit. Jadi itu masuk akal. Balik lagi ke sini. Tetapi kemudian lama setelah itu, karena orang Israel tinggal di daerah di Mesir itu 400 tahun lebih ya, bangkit seorang raja baru. Nah, raja baru ini kemungkinan adalah keturunan orang Afrika atau ketika terjadi penyatuan. Nah, ini kan ketika terjadi penyatuan, maka mahkotanya kan jadi seperti ini. Kemungkinan adalah orang-orang dari daerah Mesir bagian selatan atau hulu Sungai Nil ini menyerang dan menghancurkan kerajaan orang-orang Hyksos ini. Itu raja baru. Jadi ada dinasti yang baru yang memerintah Mesir, yang berbeda dengan dinasti-dinasti sebelumnya. Berbeda dengan dinasti raja di zaman Yusuf, Firaun di zaman Yusuf. Firaun itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel sangat banyak, yuk kita jadikan mereka budak. Kenapa? Kalau terjadi peperangan, jangan mereka bersekutu dengan musuh kita. Siapa? Orang Hyksos itu. Dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Nah, kalau kita lihat struktur masyarakat Mesir, ini ya, struktur masyarakat Mesir, Raja Firaun itu puncaknya dan bahkan bisa dianggap sebagai dewa. Kemudian di bawahnya raja adalah golongan imam-imam dan golongan bangsawan, kemudian golongan pejabat istana. Jadi golongan imam, golongan bangsawan, dan pejabat istana. Di bawahnya itu adalah orang-orang cendekiawan. Ya, orang-orang ilmuwan, cendekiawan, penulis, scribe. Terus semakin bawah itu adalah orang-orang tukang dan orang-orang seniman. Ke bawah lagi adalah petani dan peternak. Dan yang paling bawah adalah pelayan dan budak. Dan biasanya yang jadi budak ini orang yang kalah perang, ditawan, terus udah gitu dijadikan budak. Nah, coba kita lihat, ini sebuah piramida. Artinya semakin ke atas semakin kecil, semakin sedikit jumlahnya, dan semakin ke bawah semakin besar jumlahnya. Dan yang di bagian bawah ini ditanggung oleh yang bagian paling atas. Ya, jadi misalnya gini, budak pelayan itu kan hidup dari orang-orang yang dilayani, dikasih makan dari orang-orang yang pemilik mereka kan. Nah, semakin besar di bawah, semakin berat beban untuk orang-orang di atas ini. Ngerti ya? Mereka ini kan nggak punya tanah, mereka nggak punya bahan-bahan untuk produksi kan. Jadi hidup mereka itu bergantung kepada orang-orang yang di atasnya. Misalnya gini, kalau petani dia bisa jual.
Tentu kalau misalnya bangsawan ini, misalnya pemilik tanah atau imam, ini kan gajinya gede dari raja. Tapi kalau budak, kan nggak digaji. Hidupnya bergantung kepada pemiliknya, pemilik mereka gitu kan. Nah, maka yang di bawah ini menjadi beban bagi strata sosial yang ada di atas. Semakin besar orang yang di bawah ini, semakin banyak, maka semakin menyulitkan buat orang-orang yang di atas. Karena itu nggak aneh kalau Firaun pada saat itu ketika melihat orang Israel tambah banyak, semakin ditindas, semakin tambah banyak, maka diperintahkan untuk dibunuh. Dan selain itu karena Firaun pada dinasti pemerintahan itu juga, itu berbeda dari Firaun-Firaun yang sebelumnya. Mereka keturunan Firaun yang jahat, dinasti yang jahat. Kalau kita lihat Firaun-Firaun sebelumnya, misalnya zaman Abraham, itu Firaun yang punya hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti mereka menyembah Yahweh, tetapi mereka mengerti batas-batas norma-norma sosial gitu. Norma-norma hukum-hukum mereka taat kepada itu. Contohnya misalnya Firaun zaman Abraham, waktu dia ngambil Sarah dan itu dia mendapatkan tanda bahwa ini nggak benar, dia kembalikan. Dia bukannya bunuh Abraham begitu tahu bahwa ini istrinya Abraham, dia bukan bunuh gitu, tetapi dia kembalikan lagi. Dan bahkan dia kasih tanda gitu, kasih ukti kepada Abraham. Tetapi Firaun di zamannya perbudakan ini, orang Israel perbudakan, dia adalah keturunan dari dinasti yang jahat. Karena itu nggak heran kalau orang Israel kemudian bayi-bayinya suruh dibunuh. Jadi nggak punya rasa. Kita lihat, apakah memang Allah mengeraskan hati Firaun. Ketika Musa dipanggil, ketika dia melihat semak belukar yang menyala, Musa dipanggil, Tuhan berkata kepada Musa, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Jadi Tuhan mengetahui bagaimana sifat Raja Mesir ini, yang turun-temurun jahat dan semakin jahat. Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ya. Kalau kita lihat di Zakaria 7 ayat 9-12, di sini pun dikatakan bahwa manusia yang memilih untuk mengeraskan hatinya sendiri. Di sini pun tidak dinyatakan bahwa dari awal Allah memang berniat mengeraskan hati Raja Mesir, enggak. Tetapi Allah tahu bagaimana kelakuan Raja Mesir. Apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun? Di Keluaran 7 ayat yang ketiga dikatakan demikian, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Tentu bukan tanpa alasan kalau Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Dan kapan itu terjadi? Di Keluaran 7 ayat 10-13 itu terjadi tulah yang pertama, tongkat menjadi ular. Dan ini bisa ditiru, walaupun memang kemudian ular yang dibuat oleh pada imam-imam para ahli nujum Mesir itu dimakan sama ularnya Musa. Ketika bisa ditiru, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Di sini bukan Tuhan loh yang mengeraskan. Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Itulah yang berikutnya. Oh ya, ular itu salah satu dewa ya, kalau kita lihat di ininya mahkotanya Firaun kan ada ularnya tandanya. Jadi salah satu binatang yang disakralkan. Dan semua tulah-tulah ini, 10 tulah ini adalah benda atau sosok yang disakralkan oleh orang-orang Mesir. Jadi ketika Tuhan membuat tulah, seolah-olah Tuhan itu mempermalukan kekuatan orang Mesir. Nah, berikutnya tulah yang kedua, air menjadi darah. Sungai Nil adalah sumber kehidupan mereka. Dan di sini pun Tuhan hendak mempermalukan orang Mesir. Kekuatan orang Mesir. Di sini pun tetap ketika air menjadi darah, sumber kehidupan mereka dibuat mati oleh Allah, Firaun tetap berkeras. Air menjadi darah bisa ditiru oleh ahli nujum Mesir.
Sehingga Firaun hatinya berkeras, dia nggak mau mendengarkan mereka. Itulah yang ketiga. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati. Tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Firaun ini memang orangnya bebal, orangnya keras kepala. Ya. Orangnya sombong, angkuh. Begitu dilihat, bisa itu dilakukan, bisa dilakukan. Dia mengeraskan hatinya, nggak mau bertobat. Terus, itulah yang keempat. Di sini pun ketika dilanda oleh nyamuk-nyamuk, Firaun tetap berkeras hati. Walaupun di sini ahli nujumnya mulai berhenti, sampai tulah ketiga aja bisa ditiru. Tulah keempat udah nggak bisa ditiru, dan seterusnya itu udah nggak bisa ditiru. Sampai tulah ketiga bisa ditiru oleh ahli nujum Mesir. Tapi meskipun begitu, tetap Firaun ini kekeh, keras, bebal. Firaun berkeras, mengeraskan hatinya sendiri. Nggak mau, pokoknya nggak bisa, nggak boleh keluar. Nah, berikutnya, tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Firaun tetap berkeras hati. Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Nggak ada ini campur tangan Tuhan. Tuhan nggak mengeraskan hati Firaun. Di sini dikatakan Firaun tetap berkeras hati. Baru tulah yang keenam. Di situ dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Baru tulah yang keenam. Ketika barah mengenai manusia, badannya manusia, di situ mulai, ya, yang awal-awal tadi kan belum sampai ke fisiknya manusia, air jadi darah, orang sampai gali-gali cari air, ular, terus kalau ular gampang ya, bikin ular dilempar gitu, kan nggak ada efeknya apa-apa. Firaun mengeraskan hati, air jadi darah, terus dihubung sama nyamuk, udah gitu apa, kodok sampai seluruh Mesir penuh kodok. Terus udah gitu kodoknya mati semua, Firaun tetap mengeraskan hati. Nah, baru ini, ketika barah mengenai mereka, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi lihat, tulah ketujuh. Yang berkeras hati siapa? Firaun lagi. Ia tetap berkeras hati. Ya, ada hujan es di sini, tulah yang ketujuh. Hujan es, guruh, ya, badai besar terjadi. Setelah ada badai besar pun terjadi, bencana alam, Firaun tetap berkeras hati. Jadi di tulah yang keenam, kemudian tulah yang ke-8, ke-9. Keluaran 10 ayat 1 katakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Baru disinilah setelah Firaun mengeraskan hati, Tuhan betul-betul membuat hatinya keras. Jadi gini, kalau kita ditegur Tuhan, ayo bertobat. Sampai pada satu titik, Tuhan bilang, oke, kamu gak mau bertobat. Ya sudah, dorong sama Tuhan. Gak usah bertobat sekalian. Gak usah. Sekalian aja, terusin. Bagus, terusin. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita orang tua sama anak kan gitu ya. Awas jatuh, hati-hati, jangan naik-naik, awas jatuh. Ayo turun. Sampai kita teriak, turun nggak? Kalau nggak turun dipukul nih. Turun dari pohon, ayo. Tapi akhirnya orang tua udah kehabisan akal, terus bilang apa? Udah, nggak apa-apa, terus aja, terus naik, terus sampai tinggi sana. Biar kalau sakit tuh, kalau jatuh tuh beneran sakit terasa gitu, biar kapok sekali. Kita sama Tuhan, kalau berani seperti itu, Tuhan akan betul-betul membuat kita keras hati. Orang yang mengeraskan hatinya, Tuhan akan betul-betul mengeraskan dia. Jadi hati-hati. Ketika Tuhan masih sabar sama kita, jangan permainkan itu. Jangan anggap sepele. Jangan anggap remeh kesabaran Tuhan. Ya, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Sabar, gak apa-apa, nanti kita minta ampun, diampuni. Iya, tapi sampai satu titik Tuhan kasih kartu merah. Tuhan bilang, oh ya udah, terusin aja dah, gak usah bertobat sekalian. Ya. Nah, ini tulah ke-8, ke-9. Jadi tulah ke-6, tulah ke-8, tulah ke-9. 3 tulah itu Tuhan mengeraskan hati Firaun. 3 tulah. Di 6 tulah yang lain apa? Firaun sendiri yang mengeraskan hati sampai kematian.
Jadi apakah Tuhan mengeraskan hati manusia? Enggak, Tuhan enggak mengeraskan hati manusia. Manusia sendirilah yang memilih untuk mengeraskan hatinya. Zakaria 7 ayat 9 sampai 12. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Zakaria 7 ayat 12. Mereka membuat hatinya mereka sendiri keras. Jadi Tuhan tidak pernah mengeraskan hati manusia. Tidak pernah berinisiatif untuk mengeraskan hati manusia atau untuk berinisiatif untuk membinasakan manusia. Tidak pernah. Dikatakan di dalam Ibrani 3 ayat 12 sampai 19, pada hari ini kalau engkau mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Ya, kenapa? Karena hati manusia itu menjadi tegar karena tipu daya dosa, masih dieman dosa. Ya Tuhan, aku mau bertobat tapi aduh Tuhan, aku nggak kuat bertobat. Udahlah, nanti besok. Ini yang terakhir, sungguhan ini yang terakhir. Karena tipu daya dosa. Tapi dikatakan pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keras hati. Memang ada banyak orang yang karena lingkungan, karena kerasnya kehidupan, menjadi keras. Tetapi ketika orang yang keras ini ya, mau menemukan Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Orang yang sudah jadi keras karena kehidupan yang keras, orang yang jadi keras karena lingkungan yang keras, terus dia mau berubah, biasanya orang yang keras ini mendapat didikan yang keras. Ya kan? Kayak tembok gitu. Kalau untuk dihancurin, kalau udah keras, tembok yang keras gitu kan, dihancurin kan pakai apa? Pakai benda yang keras kan. Makanya jangan sampai kita jadi keras, walaupun kehidupan kita itu pahit, walaupun kehidupan kita itu keras. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita ikut-ikutan jadi keras. Kalau dulu kita dibully, jangan kita ikut-ikutan, ya udah supaya aku nggak membuli, aku bully duluan. Jangan seperti itu. Kita misalnya punya orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, terus kita mau balas. Nah, ketika kita bertobat, didikan Tuhan juga keras. Oke, kita masuk ke sini. Ketika orang bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir setelah melalui 10 tulah itu, ya tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Dan ketika itu Musa disuruh oleh Tuhan untuk merayakan Paskah. Di dalam perjanjian lama ketika Paskah ini baru dirayakan, baru terjadi apa artinya? Paskah itu adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan banyak tanda dan mujizat. Paskah itu berarti pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Karena itu ketika mereka Paskah, mereka harus makan sayur pahit, roti tidak beragi, untuk mengingat mereka bahwa inilah sayur pahit, inilah kehidupan yang pahit yang kamu jalani, nenek moyangmu jalani di tanah Mesir. Roti tidak beragi, kan kalau roti mau dibuat jadi enak gitu kan harus kasih ragi dan itu harus ngembang gitu ya. Tapi karena mereka cepat-cepat, maka mereka bikin roti yang tidak beragi. Cepat-cepat langsung dibikin, langsung jadi gitu. Memang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu pakai banyak tanda dan mujizat. Laut terbelah luar biasa kan, ada tiang awan, tiang api, mujizat, mana turun dari langit, pengen daging dikasih, burung datang tiba-tiba datang. Banyak tanda dan mujizat. Tetapi ketika mereka masuk tanah Kanaan, tanda dan mujizat itu berhenti. Untuk orang Israel, bangsa Israel yang baru lahir, baru dikeluarkan dari Mesir, terjadi banyak tanda dan mujizat. Tetapi ketika mereka masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, tanah yang dijanjikan bagi mereka, mereka harus berjuang. Tidak ada lagi tanda-tanda dan mujizat. Mereka harus berperang dan mereka harus taat pada pimpinan Tuhan. Kalau enggak, kalah mereka, dikalahkan oleh orang-orang Kanaan itu. Kalau mereka nggak mau taat sama pimpinan Tuhan. Apalagi kalau mereka nggak mau berperang.
Nggak bisa mereka menduduki tanah Kanaan. Nah, begitu juga dengan orang Kristen. Ketika orang Kristen baru percaya, banyak tanda dan mujizat yang terjadi. Tetapi ketika orang Kristen didewasakan, dipersiapkan menuju Kanaan surgawi, tanda dan mujizat berhenti. Kita harus dewasa. Jangan seperti anak-anak lagi. Yang kalau anak-anak nangis sedikit, mamanya langsung datang. Tapi kalau orang dewasa, lapar, nyiapin makan sendiri. Anak-anak disuapin. Anak-anak dimandiin. Anak-anak dilayani. Semuanya tahu beres. Tapi orang dewasa, dia harus kerja sendiri, dia harus berjuang sendiri. Nah, apa arti Paskah bagi umat perjanjian baru? Kalau di umat perjanjian lama, Paskah adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan banyak tanda dan mujizat. Di perjanjian baru, Paskah adalah pembebasan umat manusia dari belenggu dosa. Yesus adalah anak domba Paskah yang menebus semua dosa manusia. Yesus adalah roti yang tidak beragi itu. Tidak ada dosa padanya. Yesus adalah buah sulung, ya, yang pertama bangkit. Yesus adalah mana, roti hidup yang turun dari surga. Oleh karena itu dikatakan, dan setelah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau zaman dulu anak domba Paskah itu mereka potong dan mereka ulaskan darahnya di ambang-ambang pintu rumah agar malaikat maut tidak datang menjemput anak sulung. Maka sekarang anak domba Paskah, anak domba Allah itu yang disembelih di atas kayu salib untuk meluputkan kita dari maut. Dulu mereka makan roti yang tidak beragi. Sekarang Yesus adalah roti yang tidak beragi. Maksud saya sekarang itu dalam zaman perjanjian baru, Yesus adalah gambaran roti yang tidak beragi itu. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Yesus adalah yang sulung, contoh manusia ideal, manusia yang Allah kehendaki. Nah, yang kedua di dalam inti dari kitab Keluaran, selain tadi itu yang nomor satu adalah pembebasan, Paskah, pembebasan. Yang kedua adalah tabernakel, di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah manusia. Dan ini dilambangkan dengan kehadiran tiang awan dan tiang api. Tiang awan, ya ada tiang gitu keluar dari ini, dilambangkan keluar dari kemah pertemuan, yang menutupi seluruh perkemahan itu, karena di padang gurun kan panas terik ya. Jadi kalau siang ada tiang awan yang menutupi, menundungi mereka. Dan kalau malam ada tiang api. Artinya Allah berdiam di tengah-tengah manusia. Tapi waktu masuk ke tanah Kanaan, tiang awan hilang, tiang api hilang. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan gini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Dan sekarang dia diam di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus. Yang pertama pembebasan, yang kedua tabernakel, yang ketiga adalah covenant, kekudusan, pemisahan. Orang Israel harus dipisahkan dari bangsa-bangsa di sekeliling. Orang Israel dikasih Taurat, dikasih hidup, aturan hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa sekitarnya. Nanti Bible study berikutnya saya jelaskan tentang Taurat. Ya, kita masuk pertanyaan-pertanyaan ya. Ini hari ini hujan, jadi beberapa orang kesulitan masuk dan sinyalnya saya dikirimin pesan. Ya, ini seseorang yang rajin untuk bertanya. Shalom Kak Ane, kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan memakai kesulitan-kesulitan untuk memisahkan umatnya dari gaya hidup bangsa yang berada di sekitarnya, untuk memurnikan mereka sebagai milik kepunyaan Allah. Apakah ini berkorelasi dengan Wahyu 13 ayat 7? Silakan Kak Ane baca dulu Wahyu 13 ayat 7, yaitu Tuhan memberikan kuasa pada the beast untuk memerangi dan menaklukkan umat kudus Tuhan. Terima kasih. Monggo Kak Ane. 13 ayat 7 Kak Ane. Nah, ini. Sejak dulu Tuhan selalu memisahkan. Tuhan ingin manusia itu terpisah gitu.
dengan kejahatan, karena dosa sudah masuk dari kejatuhan Adam dan Hawa ya. Dosa sudah masuk dan menjalar dalam hidup manusia. Tetapi memang manusia tidak otomatis langsung jadi jahat banget gitu, enggak. Walaupun dosa sudah masuk, manusia masih bisa memilih jadi jahat atau memilih jadi baik. Jadi ketika dosa sudah masuk ke dalam hidup manusia tetap masih bisa memilih. Manusia bisa memilih jadi jahat atau jadi baik. Jadi kalau manusia jadi jahat itu bukan selalu gara-gara setan. Kalau manusia jadi baik juga bukan selalu gara-gara Tuhan. Tetapi manusia bisa sempurna itu gara-gara Tuhan. Nah, manusia bisa memilih jadi jahat dan jadi baik. Dan ini selalu berperang. Dari dulu tuh selalu berperang. Kejahatan dan kebaikan. Atau bisa digambarkan dalam berbagai bentuk. Misalnya keinginan daging yang jahat. Dan manusia harus berperang memerangi keinginan daging yang jahat. Nah, kalau dikatakan pada akhirnya di kitab Wahyu dikatakan bahwa ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Kalau kita lihat konteksnya di sini adalah binatang itu ya. Binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ini memang benar terjadi. Kalau di sini dikatakan di kitab Wahyu itu bahwa binatang ini diizinkan untuk mengalahkan orang-orang kudus, dan ini memang sudah terjadi. Selama 3,5 abad, orang Kristen mula-mula dikalahkan oleh binatang ini. Dikalahkan oleh kekuatan antikristus di zaman itu, yaitu Kekaisaran Roma. Aniaya terjadi kepada orang-orang Kristen di zaman itu. Mereka dimiskinkan, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka disalib, bahkan mereka dibakar hidup-hidup untuk menerangi pesta para kaisar-kaisar. Jadi penderitaan memang diizinkan Tuhan kepada orang Kristen mula-mula untuk memisahkan mereka dari gaya hidup budaya orang-orang Romawi pada saat itu. Budaya Helenis pada saat itu. Kalau saudara mengerti, budaya pada saat itu sangat-sangat gila sekali. Bagaimana mereka itu pedofilia, homoseksual, mabuk-mabukan, dan sangat mengerikan untuk kehidupan orang Romawi pada saat itu. Nah, orang Kristen harus dipisahkan. Untuk itu mereka harus mengalami aniaya. Cara memisahkannya adalah mereka mengalami aniaya, mereka mengalami siksaan. Nah, tidak setiap zaman orang Kristen dipisahkan dengan cara aniaya. Pada akhir zaman ini, yang berbahaya adalah materialisme. Yang pada akhir zaman ini, yang berbahaya adalah egoisme. Orang mulai mementingkan kepentingannya sendiri. Orang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berkata, marilah kita makan, minum, sebab besok kita mati. Udahlah, hidup ini cuma sekali, buat apa dibikin susah? Udahlah, nggak ada yang bisa sempurna, cuma Tuhan aja. Kesempurnaan hanya milik Allah. Marilah kita makan, minum, sebab besok kita mati. Mereka pikir mereka hanya hidup untuk hari ini. Ya, jadi begitu ya Bu Esther ya, dimengerti ya. Jadi maksudnya memberikan kuasa itu bukan Tuhan ngasih kepada setan, ngasih kepada binatang itu, ngasih kepada orang jahat, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan Tuhan punya rencana untuk orang percaya di balik semua yang Tuhan izinkan itu. Pertanyaan selanjutnya. Kak Ane, apakah pemisahan itu terjadi pada semua orang yang percaya atau hanya pada orang-orang yang bersedia meninggalkan keinginan duniawi? Ya, tentunya pemisahan itu terjadi kepada orang-orang yang mau dipisahkan. Pemisahan tidak akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mau dipisahkan dari dunia ini. Pemisahan hanya terjadi pada orang yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, baru diproses Tuhan. Intinya pada orang yang mau serius dengan Tuhan, Tuhan akan tanggapi dengan serius. Lanjut ya. Kak Ane, apakah ke-10 tulah yang di Mesir, apakah masih akan terjadi lagi? Enggak, tidak. Tidak akan terjadi lagi. Itu memang khusus untuk Mesir. Lanjut. Mengapa Taurat muncul pada saat Eksodus?
zaman Musa? Kenapa tidak di zaman Abraham atau Nuh setelah pembersihan air bah? Di PL dari Abraham sampai dengan bangsa Israel ini adalah gambaran dari manusia secara umum yang kenal Allah, orang benar yang dipisahkan dari dunia. Iya, tetapi itu untuk ukuran manusia pada zaman itu. Karena setiap zaman manusia itu kan terus berkembang ya. Coba kita lihat. Dulu ada perbudakan. Sekarang kan nggak ada perbudakan. Manusia terus berkembang menjadi lebih baik, menjadi lebih manusiawi. Ya. Jadi gambaran manusia secara umum, ya, tetapi pada zamannya. Mesir gambaran dari dunia dan dosa. Pertanyaannya, mengapa Taurat muncul pada saat Eksodus? Zaman Musa, kenapa tidak di zaman Abraham atau Nuh atau setelah pembersihan air bah? Karena baru pada zaman Musa, Israel itu menjadi suatu bangsa, kumpulan orang yang besar. Nah, kalau Abraham kan masih pribadi. Dan bukan berarti Taurat itu belum ada, aturan itu belum ada. Buktinya misalnya kenapa Henok bisa menjadi dinilai orang yang berkenan kepada Tuhan. Apa standarnya Henok itu orang yang berkenan kepada Tuhan? Apa standarnya Nuh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Apa standarnya Abraham menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Pasti ada standarnya. Walaupun itu tidak disebut Taurat, belum disebut Taurat. Tetapi ada standarnya, ada aturannya, sehingga Henok bisa disebut sebagai orang yang berkenan. Nuh bisa disebut sebagai orang yang berkenan. Pasti ada standarnya, pasti ada aturannya. Dan barulah ini dirumuskan, ditulis, kayak undang-undang itu ada bukunya, ada rinciannya, itu baru di zaman Musa. Kenapa? Karena di sini orang Israel sudah menjadi satu bangsa. Mau bikin negara sendiri. Gitu. Apakah ada kemungkinan kita dipisahkan juga dalam komunitas jemaat agar kita diproses atau dipisahkan kalau kita digarap? Iya, bisa enggak. Jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita pasti akan ditolak oleh orang-orang yang kalau di tempat di mana kita berkomunitas itu belum sampai pemahamannya sama dengan kita otomatis akan merasa tertolak, kita otomatis akan merasa terpisah. Tapi kalau Tuhan nggak suruh pergi dari situ, ya kita jangan memisahkan diri. Mungkin Tuhan panggil kita untuk menggarami tempat itu. Mungkin Tuhan ingin memanggil kita untuk menerangi, menjadi terang di situ. Ya, ini yang nyerempet materialisme. Kata berkat Kejadian 1 ayat 22, Kejadian 12 ayat 2, Ulangan 6, 28 ayat 2. Perlu nurut dulu dijanjikan berkat dan kelimpahan. Sementara yang di Yohanes 1 ayat 14, Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran. Mengapa pada PL simbol berkat umumnya konotasi materi? Kalau ikut setia Tuhan, kalau ikut atau setia Tuhan. Sementara PB adalah kasih karunia dalam Yesus, karena ini yang jadi salah satu jadi masalah gereja tergiring ke arah materialisme. Monggo Kak. Kata berkat dalam bahasa aslinya itu tidak bermaksud soal materi, tetapi kata berkat adalah kemampuan untuk hidup. Yang diberkati, ciptaan Tuhan yang diberkati, itu bukan cuma manusia aja. Yang diberkati Tuhan adalah seluruh ciptaannya. Binatang diberkati, tumbuh-tumbuhan diberkati. Nanti saya akan masuk ke topik berkat dan kutuk. Ya, di depan nanti ke depannya, kelak saya akan masuk ke dalam topik berkat dan kutuk. Nah, jadi di Kejadian 1 ayat 22, kata berkat ini tidak soal duit, tidak soal kelimpahan jasmani, bukan. Kan yang diberkati itu pohon-pohon, binatang-binatang, manusia belum diciptakan. Jadi berkat, kata berkat itu adalah kemampuan untuk hidup. Nah, kemudian kalau misalnya di Perjanjian Lama, kata berkat itu dipahami sebagai hal-hal yang kelimpahan secara jasmani, karena konsep orang-orang Perjanjian Lama berbeda dengan orang Perjanjian Baru. Contoh, tadi Paskah aja beda kan? Paskahnya aja pembebasan dari perbudakan untuk menjadi memasuki tanah Kanaan. Kalau buat kita, umat Perjanjian Baru, Paskah adalah pembebasan dari dosa untuk kita memasuki ke Yerusalem baru, Kanaan surgawi. Nah, kenapa orang Israel itu dijanjikan berkat?
secara jasmani. Karena mereka budak. Sebentar, sebelum ke orang Israel, Abraham dulu. Abraham diberkati secara materi. Walaupun Abraham bukan mengharapkan itu. Abraham tidak mengharapkan itu, karena Abraham dari sononya udah kaya. Ya. Tetapi kemudian dia memang diberkati secara materi. Nah, kelak kita akan melihat bahwa berkat yang dijanjikan dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu adalah tentang Yesus Kristus yang adalah berasal dari keturunan Abraham. Sekarang ke orang Israel. Kenapa orang Israel kalau taat diberkati, tidak taat dihukum? Karena orang Israel bekas bangsa budak. Budak itu gimana sih? Kalau nggak mau kerja dipecut. Kalau nggak mau kerja ditendang. Ketika kerja ya udah dikasih makan. Pola pikirnya tuh seperti itu. Dan mereka nggak pernah punya kebebasan. Makanya mereka dijanjikan Kanaan yang subur sebagai milik mereka sendiri. Mereka bebas, mereka memiliki sesuatu yang asalnya mereka tidak bebas ya, sebagai budak yang harus tunduk kepada tuannya, tidak memiliki hak apa-apa, bahkan tidak memiliki barang apa-apa, hak untuk hidup juga nggak punya. Nah, mereka kemudian dirubah nih, dari seorang budak jadi bangsa yang merdeka, bahkan dikasih hadiah punya tanah. Tetapi untuk itu, mereka harus nurut, mereka harus dirubah cara hidupnya. Dari cara hidup orang Mesir, menjadi suatu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk mendidik bangsa yang asalnya budak ini, susah banget. Bahkan setelah mereka keluar dari Israel, dari Mesir, dengan melihat laut terbelah, dengan banyak kejadian yang luar biasa, dengan tulah-tulah yang 10 tulah itu ya, terjadi di depan mata mereka dan laut terbelah, kemudian udah gitu ada tiang awan, tiang api, dan seterusnya, mereka itu masih tetap bisa bikin anak lembu emas. Coba, begitu susah mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Nah, banyak kan orang Kristen juga saat ini seperti itu. Susah banget mengeluarkan duniawi itu. Bahkan walaupun kita yang sudah mengerti kebenaran, tetap aja pengaruh dunia itu susah kita lepaskan. Kita udah tahu yang benar itu yang kayak gini. Tetapi untuk melepaskan pengaruh itu masih susah, perlu perjuangan. Nah, kalau orang Israel kenapa dijanjikan berkat secara jasmani? Karena mereka seperti itu dulu. Berbeda dengan umat perjanjian baru. Mereka pola pikirnya bangsa budak. Harus diiming-iming berkat jasmani supaya mereka taat Taurat. Kenapa mereka harus taat Taurat? Karena mereka harus jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, harus terpisah supaya dari mereka bisa dilahirkan juru selamat. Tetapi umat perjanjian baru sudah bukan fokus di bumi ini. Karena juru selamat sudah lahir. Orang Israel diberi Taurat untuk melahirkan juru selamat. Setelah juru selamat lahir, fokus kita Kanaan surgawi. Itu maksudnya. Ya, jadi berkat itu adalah kemampuan untuk hidup. Nah, hidupnya di perjanjian lama kan hidup jasmani karena belum ada penebusan. Tetapi di perjanjian baru hidupnya adalah hidup kekal karena manusia sudah ditebus, sudah ada penebusan, sudah ada salib. Begitu. Ya, sudah habis. Berarti pertanyaan terakhir, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, jangan lupa untuk terus baca firman Tuhan dan sediakan waktu untuk Tuhan. Terima kasih. Kita tutup ya Kak Ana ya. Ya. Kami berdoa, kami bersyukur untuk pertemuan pada sore dan malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman ya Tuhan. Buat mereka bergairah, Roh Kudus-Mu akan mengingatkan mereka untuk senantiasa bergairah, mengalami keserupaan dengan Tuhan. Hingga Engkau datang nanti, Engkau menemukan kami taat, setia, dan berkenan kepadamu. Apa yang kami lakukan setiap hari itu ibadah kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah, dan beberapa orang dan banyak orang sebagai ibu rumah tangga juga mereka melayani Tuhan lewat apa yang mereka kerjakan.
Kami percaya kalau kami lakukan buat Tuhan, kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan berhasil tentunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya, tetap sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Malam Selamat malam. Terima kasih Kak Son. Tuhan berkati. Pak Son, Bu Ane. Terima kasih Kak Son, Kak Ane. Terima kasih Bu Ana, thank you. Terima kasih Pak Timur, Pak Bambang. Bu Ane. Selamat malam. Lain nih ada Widya Stuti, selamat malam. Gintari, selamat malam.